Mari kita lihat Alkitab kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya memberi tema judul saya hari ini yakni siap menghadapi peperangan. Ya, karena biar bagaimanapun setiap kita dalam kedewasaan kita, dalam pertumbuhan kerohanian kita mesti sadar bahwa hari-hari hidup kita penuh dengan perjuangan. Penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan demi peperangan. Itu sebabnya kita mesti menyadari jangan lagi kita seperti anak-anak. Ya, karena kekristenan yang kekanak-kanak tidak akan berani menghadapi tantangan, akhirnya mereka mundur. Ya, either mundur dari Tuhan atau mencari jalan pintas, cari aman. Karena itu untuk menjadi orang-orang Kristen yang dewasa imannya, untuk menjadi orang-orang Kristen yang dewasa kerohaniannya, dia harus siap sedia untuk berperang. Sama-sama bilang sama saya harus siap sedia. Ya, di dalam Keluaran pasal 13, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Keluaran pasal yang ke-13, ayat 17 dan ayat 18. Firman Tuhan katakan seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa Israel itu pergi, perhatikan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Tuhan gak membiarkan bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, yang notabene masih memiliki mental budak, mental pengecut, mental yang gampang balik lagi ke Mesir. Tuhan gak bawa mereka untuk melewati masa-masa itu. Tuhan gak mau mereka melewati peperangan dengan orang Filistin terlebih dahulu. Walaupun Tuhan lihat ini jalan yang lebih pintas. Ada banyak dari kita cari jalan pintas, cari jalan dekat, pengen instan. Untuk mendapatkan apa yang kita pikir perlu saya raih, perlu saya ambil. Tetapi Tuhan mengajarkan umatnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada jalan pintas. Dan Tuhan lihat, oh di depan sana kalau saya kasih lewat bangsa Israel lewat sini, maka di depan sana dia akan berperang. Tetapi saya lihat mereka belum cukup kuat untuk berperang. Itu sebabnya Tuhan bawa bangsa Israel berputar, sama-sama bilang sama saya berputar. Ya, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Karena Tuhan tahu mereka bangsa Israel masih childish, masih kekanak-kanakan. Ada masalah dikit ngambek, ada pergumulan dikit marah, kecewa. Mana katanya ikut Tuhan diberkati? Mana katanya setia beribadah, setia melayani diberkati? Tapi kenapa hal ini terjadi? Tapi kenapa hal itu terjadi? Itu Kristen yang kekanak-kanakan. Yang ada masalah dikit lari dari Tuhan, masalah dikit kecewa sama Tuhan. Ya. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali lagi ke Mesir. Itu dicegah sama Tuhan. Jangan sampai mereka nanti pulang lagi ke Mesir oleh karena mereka nggak siap berperang. Karena Tuhan tahu bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir masih kekanak-kanakan, belum siap untuk berperang. Ayat selanjutnya, ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi nggak langsung dihadapi dengan orang Filistin. Walaupun Tuhan tahu jalan itu sebenarnya jalan yang paling dekat untuk masuk dalam tanah perjanjian. Tapi Tuhan gak mau membawa mereka untuk berperang terlebih dahulu. Karena apa? Karena mereka belum siap. Tetapi ketika mereka ada dalam posisi mereka sudah siap, mereka dibiarkan Tuhan berperang. Coba lihat selanjutnya dalam Ulangan pasal yang pertama. Ulangan pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ulangan pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian firman-Nya. Berangkatlah, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Sekarang majulah, berangkatlah, pergilah
ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat sampai sungai besar itu. Tuhan bilang, oke, ini waktunya, samperin mereka. Ini waktunya kamu berperang. Kenapa enggak pada saat keluar dari Mesir? Karena Tuhan lihat mereka belum dewasa. Makanya Tuhan bilang, jangan-jangan lu nanti stres, lu putar balik lagi, lu balik lagi ke Mesir. Lu udah gue bebasin pakai 10 tulah, lu balik lagi. Itu sebabnya Tuhan biarkan mereka berputar. Nanti ada waktunya di mana mereka harus berperang. Kapan? Ketika mereka udah berdewasa. Ketika mereka udah siap. Itu sebabnya padang gurun adalah tempat di mana bangsa Israel didewasakan. Dan setiap kita punya padang gurun kita masing-masing. Ada yang padang gurunnya adalah rumah tangganya. Ada yang padang gurunnya adalah ekonominya. Ada yang padang gurunnya adalah kesehatannya. Setiap kita punya padang gurun masing-masing. Bukan berarti Tuhan gak sayang Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan lihat di dalam padang gurun itu engkau didewasakan. Di dalam padang gurun itu engkau ditempa, engkau dikuatkan. Di padang gurun itu engkau mengenal siapa Allah yang membawa engkau keluar dan menyelamatkanmu. Itu di padang gurun kita dapati semua. Ingat aja, jadi kalau kita sedang memasuki padang gurun kita masing-masing, itu bukan berarti Tuhan gak sayang dalam hidup. Tuhan mau memperkenalkan dirinya dalam kehidupan. Tuhan mau membawa engkau masuk dalam pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan. Padang gurun. Nanti ketika kita udah kuat, maka Tuhan biarkan kita berperang. Sama, Tuhan Allah kita ayat 6, telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Ayo maju, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan. Dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ayat 8, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah. Dudukilah negeri itu, negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunannya. Waktu itu Tuhan belum izinkan untuk berperang, tapi sekarang Tuhan lihat, oke, udah waktunya sekarang berperang, udah dewasa. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang siap maju berperang. Nah sekarang kita mesti ngerti. Peperangan kita tapi bukan lagi peperangan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan lagi peperangan fisik. Tetapi peperangan kita adalah peperangan melawan penghulu-penghulu jahat di udara, melawan kedagingan, keegoan kita. Itu peperangan kita sekarang. Bukan lagi angkat pedang, angkat senjata, bukan saudaraku. Kita bukan lagi hidup di zaman barbar. Karena Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang yang membencimu. Lalu kalau Yesus mengajarkan tentang kasih, kita perang dengan apa? Perang dengan roh jahat. Coba lihat dalam Efesus pasal 6, ayat 11 dan ayat 12. Efesus pasal 6, ayat 11 dan 12. Alkitab katakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Peperangan kita melawan tipu muslihat. Ya, peperangan kita melawan tipuan iblis. Peperangan kita bukan lagi secara fisik tetapi melawan tipu muslihat si iblis. Itu peperangan kita. Ayat selanjutnya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yakni melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita sekarang bukan lagi peperangan secara fisik, peperangan kita ada dua. Yang pertama, peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Melawan intimidasi-intimidasi iblis. Melawan tawaran-tawaran dunia. Dan yang kedua, melawan keegoisan kita. Melawan hawa nafsu kita. Melawan kemalasan kita. Itu semua di mana? Di kita. Sama-sama bilang sama saya, di saya. Jadi ada dua musuh. Yang di luar bukan manusia, tetapi roh. Yang di dalam adalah daging kita. Kalau dalam film Spider-Man 3, peperangan terkuat adalah melawan dirinya sendiri.
Black Spider-Man. Gak kuat. Kenapa? Karena dari dalam dirinya sendiri, bukan di luar. Kalau di luar kita tahu musuh kita siapa. Tapi di dalam kita mau melawan, itu sisi lain dari kejahat, sisi lain dari kedagingan kita. Itu yang gak gampang. Jadi musuh kita sekarang yang perlu kita perangi dalam kedewasaan iman kita adalah dua hal ini. Roh-roh jahat yakni intimidasi yang mengatakan kamu gak mungkin bisa bangkit dari dosa-dosamu. Kamu gak mungkin bisa bangkit dari perzinaanmu. Kamu gak mungkin bisa pulih dalam kesehatanmu. Itu intimidasi. Itu roh jahat. Tetapi di sisi lain ada namanya kedagingan kita. Nah dalam kedagingan kita itu ada apa aja? Ada hawa nafsu, ada keegoisan, ada keserakahan, ada kemalasan. Itu mesti diperangi. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang. Ada bagian kita yang harus kita perjuangkan, saudara. Jadi dua hal ini yang perlu kita perangi dalam kita mau mencapai pribadi kerohanian yang dewasa. Ya, baik dari luar, dari roh-roh jahat yang mengintimidasi kita, yang melemahkan iman kita, yang mengatakan kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita nggak kuat. Kita patahkan itu dalam nama Yesus. Tapi kalau kedagingan nggak bisa dipatahkan, patah-patahlah tubuhmu. Kedagingan itu dimatikan. Sama-sama bilang sama saya, dimatikan. Gak bisa kau tengking. Dalam nama Yesus kemalasan, pergi. Gak bisa. Yang kau tengking itu roh jahat. Kemalasan itu harus dibalas dengan kerajinan. Dan itu karakter. Gak bisa ditengking. Amin. Pak Pendeta izin bertanya. Kalau laki saya suka main perempuan itu roh jahat atau kedagingan? Dua. Itu double portion. Udah roh jahat sama memang dia suka doyan main perempuan. Kedagingan. Kalau udah didoakan, ditumpangi tangan, selanjutnya apa? Dia mesti bertobat. Secara sadar, saya salah, saya udah punya istri. Saya gak boleh main perempuan, saya udah punya istri, saya udah punya anak. Itu secara sadar. Kalau dia jatuh lagi, dia gak bisa salahin, tetapi habis saya digoda terus sama roh jahat, gak bisa. Itu roh jahat, itu bukan roh jahat, kasihan bentar-bentar roh jahat. Gue bilang, gue gak pernah godain elu. Kata dia, elunya aja yang gatel. Itu kedagingan gak bisa ditengking, saudara. Kedagingan mesti dimatikan, sama-sama bilang sama saya, matikan. Caranya gimana? Sangkal diri, pikul salib. Lakukan setiap hari, lakukan kebiasaan itu. Pendeta, kalau saya baca Alkitab, mata saya berat, itu roh jahat atau saya malas? Malas. Saudara ingat ya, bisa karena terbiasa. Engkau terbiasa baca Alkitab, engkau akan bisa baca Alkitab. Karena engkau memang terbiasa. Itu perlu latihan. Itu perlu latihan. Sama berdoa juga, pagi-pagi berdoa, berat gak? Berat. Orang masih enak tidur, kita udah melek berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Berat enggak? Berat. Tetapi ketika daging kita latih, itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diteruskan terus-menerus akan menjadi habit. Akan menjadi gaya hidup. Ya, dimulai dari perkara-perkara kecil. Kebiasaan-kebiasaan diubah. Itu akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baru, ya. Jadi dua hal ini peperangan kita sekarang. Yang pertama melawan kedagingan kita, yakni ada ego di dalamnya, ada hawa nafsu di dalamnya, ada kemalasan-kemalasan gitu di dalamnya, ada keserakan. Dan yang kedua adalah peperangan kita melawan roh jahat gitu. Dia mengintimidasi kita, dia melemahkan kita. Kita bisa tengking kalau roh jahat, tapi kedagingan kita mesti patahkan, salibkan. Gitu ya, disalibkan, dimatikan. Nah, dalam menghadapi peperangan ini maka diperlukan beberapa hal. Saya catat ada beberapa hal. Yang pertama, dalam menghadapi peperangan maka diperlukan persiapan diri untuk menghadapi perang. Tentu, bagaimana engkau bisa berperang kalau engkau tidak siap? Iya kan? Belum siap, tiba-tiba udah diserang, selesai.
Itu sebabnya untuk menghadapi peperangan ini, maka kita mesti siap. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Kemarin dalam doa pengerja di gereja kita di tempat ini, saya sampaikan bahwa setiap pelayan-pelayan Tuhan harus siap. Siap dihianati, siap disakiti, siap mau repot. Sama jemaat Tuhan juga harus siap. Ketika engkau siap harus disakiti, Yesus juga pernah disakiti. Engkau harus siap dihianati, Yesus pun pernah dihianati. Belajar untuk siap. Karena saya tanya kemarin, dalam ilmu bela diri, kalau kuda-kuda itu adalah posisi yang paling kuat. Pasang kuda-kuda. Ya kan? Kenapa dibilang kuda? Kenapa nggak bilang meong kayak kucing? Pasang kucing-kucing. Karena kuda kakinya kuat. Amin. Kuda itu binatang kuat. Makanya Alkitab seringkali memakai kata bicara tentang kuda karena bicara tentang kekuatan. Kuda-kuda adalah kuat. Siap. Di saat kita mau menghadapi apapun kita udah siap. Kita dihianati, saya udah siap. Saya dikecewakan, saya udah siap. Saya dirugikan, saya udah siap. Karena memang udah siap. Ya. Jadi yang pertama dalam menghadapi peperangan maka diperlukan persiapan diri kita. Latih. Persiapkan diri kita untuk menghadapi peperangan. Yoel 3 ayat 9 dan ayat 10. Di dalam Yoel pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Maklumkanlah hal ini. Yoel pasal 3 ayat 9 dan 10. Itu Yosua. Ya. Yoel 3 ayat 9 dan ayat 10 bilang begini. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Ada Yoel? Yoel lagi pergi. Oh, Yoel sekolah minggu. Oh, lagi ya. Ya udah buka Alkitab lah. Makanya itu bilang ke gereja tuh bawa Alkitab. Coba lihat, angkat Alkitabnya. Tadi nggak diangkat, malu-malu lagi. Gitu bawa, biar ada sobek-sobek bawa. Jangan cuma tatakan debu doang di rumah. Yoel 3 ayat 9 dan 10 bilang begini. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ayat 10 perhatikan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Alkitab mengajarkan kepada bangsa Israel pada saat itu, engkau yang biasa pegang mata bajak, engkau yang biasa pegang pisau-pisau pemangkas, ubah itu menjadi alat untuk berperang. Kenapa? Karena kita harus siap. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita udah siap menghadapinya, kita nggak khawatir. Ya selalu saya menganalogikan tentang kehidupan itu kalau kita sedang ujian dalam bangku sekolah. Kalau engkau sudah akan ujian, dikasih tahu sama ujian, sama guru yang akan yang mengajar kita akan dikasih tahu besok akan ujian. Kita belajar. Tiba-tiba guru bilang, tenang, gak usah belajar semuanya. Nanti saya akan kasih contekan buat kamu semua jawaban saya kasih ke kamu. Kita tidur enak gak malamnya? Bukan cuma tidur enak, ngacai biasa cuma ke kanan, sekarang dua-dua ngacai. Karena apa? Karena merasa tenang. Ujian besok tapi tenanglah. Ada jaminan bahwa kunci jawaban akan diserahkan. Tetapi ketika kita nggak ujian, kita nggak dikasih tahu bahwa besok ujian, tiba-tiba, ya hari ini ada ujian mendadak. Wah, itu kita begini. Kalau saya waktu nakal dulu sih, saya bodo amat. Ya kan, mau nilai berapa juga bodo amat gitu kan. Karena saya tahu sebelah saya pinter. Jadi posisi di mana engkau duduk menentukan nilaimu.
Jadi dadakan, kaget begitu kan, gak siap. Nah karena itu pastikan kita mesti siap. Nah kesiapan inilah yang perlu kita ingat. Bahwa kita yang pertama dalam menghadapi peperangan maka diperlukan persiapan diri kita untuk menghadapi peperangan. Ingat ya Bapak Ibu ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan demi peperangan. Karena iblis tahu kita udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka dia terus akan mengintimidasi. Dia mengingatkan akan masa lalumu. Dia ngingetin bahwa laki lu nyebelin, dia ingetin bahwa istri lu yang cerewet di rumah udah nunggu, ya kan kalau pulang kerja. Dia udah ingetin terus. Sehingga kita jadi kayak terintimidasi. Tapi kalau kita udah siap, orang iblis mau intimidasi apa, kita tetap pegang firman Tuhan. Karena saya sudah siap apapun yang terjadi. Ya, jadi yang pertama persiapkan diri kita untuk menghadapi peperangan. Yang kedua, dalam menghadapi peperangan maka diperlukan keberanian. Sama-sama bilang sama saya harus berani. Saya ingat betul Bapak Ibu, saya nakal dulu di sekolah. Tapi kalau bicara perang-perang lawan sekolah ini, saya nggak berani, saya takut. Tapi saya nggak mau terlihat takut dong di teman-teman saya dong, iya kan? Saya nggak mau terlihat takut. Caranya gimana? Ya kita ikut kumpul sama-sama, kita mau serang ini nih. Oke, saya siap ya, siap. Begitu mau serang, ayo maju-maju, di sana, maju-maju. Tapi saya diam, saya cuma suruh-suruh, ayo di depan. Saya nggak ikutan maju, karena saya takut. Kenapa saya takut? Karena kan tuh lalu tuh ributnya kan kadang pakai batu gitu kan, kadang pakai sambung. Kalau udah paling depan tuh pasti sajam aja, senjata tajam. Saya nggak mau muka saya yang manis ini tercoret. Jadi cukuplah jerawat mengotori muka saya, jangan sabetan pedang. Tapi untungnya dulu kita pakai itu kan, pakai ilmu-ilmu hitam gitu kan, yang anti-anti, gitu kan, kayak Joko Tingkir begitu lah kira-kira. Tangkis, nggak kena lah gitu kan. Tapi memang dapatan yang sialnya tembus gitu kan, potong tangan, kasihan juga. Tapi kalau nggak berani, nggak akan bisa maju untuk berperang. Karena nggak berani. Suatu kali Gideon, ya, dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga, coba lihat. Dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga, saya percaya hari ini Gideon pasti masuk. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga. Ya. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Ada 32.000 bangsa Israel yang siap berperang. Tapi Tuhan bilang sama Gideon, banyak. Serukan kepada bangsa Israel, siapa yang takut, siapa yang gentar, pulang. Ternyata banyak juga yang takut. Pulanglah 22.000, lebih dari setengah. Pulang. Total 32.000 dikurang 22.000, tinggal 10.000 yang tetap maju. Orang yang gak berani berperang, dia mundur. Jadi orang yang gak siap berperang, itu disebabkan karena takut. Dalam kehidupan keseharian kita gak berani berperang karena takut apa? Takut untuk bangkit dari dosa-dosa kita. Kita takut untuk meninggalkan zona nyaman kita. Kita takut untuk banyak teman-teman kita yang ngajakin kita nakal-nakal ini jadi pergi dari kita. Karena takut. Kalau orang takut cenderung kompromi. Orang kalau takut akan cenderung kompromi. Ya udahlah gak apa-apa lah, sekali-sekali aja lah, cincai lah. Semua itu kan dimulai dari ajakan-ajakan. Akhirnya karena takut tidak berani memiliki keberanian, maka takut terhadap tidak berani untuk menolak tawaran-tawaran dosa. Tidak berani untuk menolak keinginan-keinginan daging yang timbul. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ingat, kita masih daging, masih punya keinginan itu. Tapi apakah kita meresponi keinginan itu? Apakah kita membuahi keinginan itu? Tergantung kau berani nggak. Kalau kau berani, kau katakan dirimu. Enggak, aku nggak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Tawaran tiap hari datang kok. Setiap hari tawaran itu datang, saudaraku. Ya, sehingga kita kalau memiliki keberanian, kita mesti memiliki keberanian untuk berkata tidak kepada tawaran dosa. Kita memiliki keberanian untuk tetap taat sekalipun berat. Itu perlu keberanian.
Nah kalau orang takut nggak siap berperang, maka dia belum dewasa. Jadi yang kedua saya pelajari dalam menghadapi peperangan, maka diperlukan yang pertama persiapan diri untuk menghadapi peperangan, jelas. Yang kedua harus memiliki keberanian, karena lawanmu musuhmu. Lawan yang ada di luar maupun lawan dalam daging kita sendiri, egoisan kita sendiri. Ya. Yosua pasal yang pertama ayat 9. Di dalam Yosua pasal yang pertama, di ayat 9 firman Tuhan bilang begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Yosua memiliki ketakutan ketika memimpin menggantikan Musa. Aduh gimana ya kira-kira ya bangsa Israel ini kira-kira mau gak dengar-dengaran sama saya? Bisa gak saya mimpin bangsa Israel yang kelas kepala batu ini ya? Ketakutan itu diingatkan sama Tuhan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jangan takut, kuatkan hatimu. Sehingga akhirnya Yosua berani menghadapi, saudara. Karena 3 kali berulang-ulang Tuhan sampaikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan kecut, jangan undur. Saya ajak setiap anak-anak Tuhan, ayo kalau kau siap berperang, kau harus berani. Berani untuk berkata tidak kepada dosa. Berani untuk mengatakan tidak kepada keinginan-keinginan daging. Berani untuk menolak setiap tawaran-tawaran dunia yang membuat kau jauh dari Tuhan. Berani. Bahkan berani untuk taat sekalipun berat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berani. Bilang kanan kirinya, kamu harus berani. Yang ketiga, dalam menghadapi peperangan maka kita diperlukan yang terakhir. Dalam menghadapi peperangan maka diperlukan mental, tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, dalam berperang itu kita bukan cuma berperang sendiri. Dalam berperang itu kita harus memiliki mental kerjasama. Sama-sama bilang sama saya kerjasama. Itu sebabnya saya selalu mengajak setiap umat Tuhan, ayo kuatkan orang lain di sebelah. Engkau punya tetanggamu, engkau punya saudaramu, engkau punya keluargamu, engkau punya sahabat. Ayo kuatkan, rangkul. Karena terkadang keberadaan kita Tuhan mau pakai buat orang-orang di sekeliling kita untuk menguatkan mereka. Tetapi di sisi lain, kalau kita hanya sibuk mementingkan diri kita sendiri, kita hanya sibuk mementingkan usaha saya sendiri, hanya sibuk mementingkan rumah tangga saya sendiri, engkau gak peduli sama orang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bukan sedang berperang. Engkau sedang kalah dalam peperangan karena engkau masih mementingkan keegoanmu. Masuk dalam poin yang kedua. Kepentingan diri sendiri. Nah itu sebabnya kita ayo sama-sama belajar. Ya. Kalau kita mau siap berperang, maka harus memiliki keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk tolong orang. Keberanian untuk tidak lagi hidup secara egois. Pastikan hal ini. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang apa? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya apa? Sama-sama baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Seorang prajurit yang siap berperang tidak lagi fokus kepada kepentingan dirinya sendiri. Kenapa? Supaya dia berkenan kepada prajurit, kepada komandan. Nah itu sebabnya kita mesti mengerti hal ini, mental tidak mementingkan diri sendiri, saudara dikasih dalam Tuhan. Ayo dong. Alkitab bilang begini, saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Karena dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Belajar untuk peka terhadap kanan, kiri, depan, belakangmu. Bukan suatu kebetulan kau tinggal di rumahmu saat ini. Bukan suatu kebetulan kau bekerja di tempat pekerjaanmu saat ini. Mungkin ada orang-orang yang saat ini sedang kesusahan. Orang-orang yang butuh pertolongan, cuman butuh dikuatkan kok. Ada orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan telingamu, cuman kau dengarin aja curhatnya.
Ini adalah hari-hari terakhir di mana ada tuaian besar. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita terlibat dalam tuaian jiwa-jiwa ini? Atau kita hanya sibuk mementingkan diri kita sendiri? Ya udah, hidup lu lah, hidup gua. Lu gua. Gak ada. Yesus gak ngajarin seperti itu. Belajar untuk care. Belajar untuk peduli. Alkitab bilang begini sebagai ayat terakhir. Jika engkau menganggap dirimu berguna, tapi engkau tidak berdampak kepada sesamamu, maka sejatinya engkau sedang tidak berguna. Terang itu untuk apa? Ada fungsinya enggak? Terang itu ada fungsinya enggak? Kalau lampu semuanya dimatikan, jendela semua ditutup, saudara bisa lihat apa? Enggak bisa lihat apa-apa. Bahkan istri saudara di sebelah kanan saudara, kiri saudara enggak tahu. Karena gelap. Itu sebabnya terang itu berguna, terang itu berfungsi untuk menerangi. Ada gunanya, ada fungsinya. Kenapa Yesus katakan engkau adalah garam? Karena garam pun berguna. Untuk apa? Untuk memberi rasa sesuatu yang tawar. Hidup kita pun harus begitu, saudara. Harus berguna, harus berdampak, harus berfungsi. Biarpun sedikit. Makanya saya mengajak setiap jemaat Tuhan, ayo engkau yang bisa melayani, ayo melayani sama-sama di tempat ini. Engkau punya kelebihan, karunia, talenta apa, ayo pakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga keberadaan kita berguna, berfungsi. Selalu saya bilang, alat, benda, apapun, keluaran dari pabrik, kalau udah gak berfungsi, maka diapain? Cuman dua. Either dimasukin gudang karena pemilik masih sayang, atau diretur. Saya berdoa supaya engkau masih di gudang, gak diretur. Tahu diretur? Pulang. Karena udah gak ada fungsi. Udah gak berguna. Cuman ngabisin napas. Ngabisin oksigen. Lihat kanan kirinya. Lu masih ngabisin oksigen gua gak? Atau lu udah berguna? Jadilah hidup berguna. Seorang yang berperang harus care. Harus angkat temannya yang terjatuh. Topang temannya yang lemah. Karena kita saat ini sama-sama di medan peperangan. Kalau orang ada di medan peperangan, maka dia harus lihat kanan kirinya. Tidak fokus pada musuh saja, tapi lihat kanan kiri. Kalau ada teman yang tumbang, kena tembak, angkat. Jangan lihat teman, wah kena tembak, lari. Nanti gua kena tembak juga lagi. Bantu, tolong. Jadilah berguna. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kita menyadari kita yang dewasa dalam kerohanian kita. Kita sedang ada dalam peperangan. Ingat, peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging. Tetapi peperangan kita melawan diri kita sendiri, kejahatan-kejahatan diri kita, ego kita, dagingan kita, dan melawan intimidasi-intimidasi roh jahat yang ada di luar kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.